Novel Donghua terbaru, Takdir Master Pedang Part 9. Episode ke-81 hingga 90. Dengan suara yang serak, cerita dilanjut. Karena Su Wangyue sudah bergerak, Yang Linbo tentu saja tidak ingin membuang waktu lagi. Mengenai membiarkan semua orang menyaksikannya, itu juga merupakan keputusan yang dibuat Yang Linbo setelah berpikir mendalam. Yang Kai pertama-tama membiarkannya keluar dari kegelapan ke dunia manusia, dan ayahnya ingin dia maju dengan penuh kemenangan. Maka bagian jalan ini harus diketahui orang-orang. Dia tidak hanya harus melakukannya, tetapi dia juga harus membuatnya diketahui dunia. Hidupnya, Yang Linbo, tidak pernah perlu didefinisikan oleh siapapun. Ini juga merupakan perubahan dalam pikirannya yang terjadi pada saat sebelumnya. Karena dia tidak takut, tidak perlu menutupinya. Demikian pula, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu dunia apa yang ada di dalam hatinya, Yang Linbo. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, bahkan jika itu adalah kuil kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun, Anda harus membayar harganya. Dia bahkan ingin memberitahu Daxia melalui mulut orang-orang ini bahwa semut yang rendah hati di mata mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Baiklah, kau pergi dulu, aku akan segera ke sana. Su Wangyue menjawab, dan kemudian cahaya pedang itu bangkit lagi, tetapi itu lebih ganas. Bahkan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 2, itu masih ada di telapak tangannya. Yang Linbo menarik kembali tatapannya dan tidak lagi memperhatikan. Meskipun para biksu kuil kuno Longchan juga memiliki kultivasi alam tungku, Su Wangyue adalah keturunan langsung dari rumah pedang Qihang, dan dia adalah pendekar pedang alami, yang membuat guru Tao memujinya. Tidak masalah untuk berurusan dengan kedua orang ini. Saat berikutnya, mata Yang Linbo berubah Fuyue. Dia berteriak. Begitu suara Yang Linbo jatuh, Fuyue tiba-tiba melangkah maju, dan aura ganas meledak darinya. Dalam sekejap, seekor kera putih sepanjang beberapa puluh kaki muncul di depan semua orang. Setelah inkarnasi, Fuyue membungkuk dan mengulurkan telapak tangannya. Yang Linbo melangkah maju tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, Fuyue melompat dengan sekuat tenaga, dan berubah menjadi aliran cahaya, membubung ke langit, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Dalam kehampaan, dua biksu lainnya melihat pemandangan ini, dan mata mereka berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, mereka menjauh. Makhluk jahat, kemana kau pergi? Keduanya berkata serempak, dan pada saat yang sama, tungku di badan mereka melonjak keluar. Tungku 6 lapis itu berguling dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, berubah menjadi cahaya Buddha, seperti badan emas yang bersinar di dunia, melintasi kehampaan. Namun, mereka selangkah lebih lambat. Kekuatan fisik Fuyue sangat luar biasa. Lompatan ini ribuan kaki. Bahkan jika mereka berada di alam tungku, mereka tidak dapat mengejarnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan berubah warna. Bahkan para murid Qihang Jianzai, yang berada jauh di atas sebelumnya, penuh dengan ketakutan. Memikirkan bagaimana mereka telah mengganggu Yang Linbo beberapa kali sebelumnya, mereka merasa sedikit takut. Mungkin jika bukan karena Su Wangyue, nasib mereka akan sama dengan sekelompok orang di prefektur Yingtian, yang terkubur di Sungai Wei, dan direduksi menjadi jiwa-jiwa yang mati di bawah lautan pahit kuil kuno. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa Su Wangyue tidak mengambil tindakan sebelumnya. Orang seperti ini yang dapat dengan bebas berubah menjadi bentuk manusia jelas merupakan eksistensi teratas di antara para raja iblis, dan bahkan pendekar pedang Qihang Jianzai mereka harus menganggapnya serius. Untuk sesaat, mereka semua menundukkan kepala. Hanya Ding Min yang memiliki cahaya dingin yang berkedip di matanya saat ini. Su Wangyue, katanya dalam hatinya. Namun, dia dengan cepat menarik kembali pandangannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, sosok Fuyue jatuh dari kehampaan. Namun, yang ada di depannya bukanlah sungai yang tak berujung, tetapi gunung-gunung yang tumpang tindih. Puncak-puncak yang tingginya lebih dari 1000 kaki seperti langit, naik dan turun satu demi satu. Ada juga berbagai patung Buddha yang diukir di atasnya, berjejer di atas ombak, yang sangat spektakuler. Ledakan, badan besar Fuyue jatuh, tetapi dia memanjat gunung dengan satu tangan. Tuan Muda, patung Buddha ini seharusnya dicetak dengan formasi, dan yang disebut Buddha yang duduk dan meninggial juga muncul karena ini. Fuyue menjelaskan. Apa maksudmu? Mata Yang Linbo bergerak sedikit.
Sebelumnya, dia tidak percaya. Jika benar-benar ada Buddha, bagaimana mungkin kuil kuno Longchan berani melakukan hal yang begitu kotor? Filosofi Buddha kuil kuno Longchan sangat mendalam, dan benar-benar memiliki manfaat untuk mendidik dunia. Jika tidak akan ada Buddha sejati yang muncul di masa lalu. Kita hanya dapat mengatakan bahwa ada Buddha sejati di kuil kuno Longchan. Fu Yue menjelaskan. Yang Linbo merasa hormat di dalam hatinya. Sang Buddha di bumi, Sang Buddha sejati di dunia, keberadaan semacam ini tidak mengabaikan sebab dan akibat, dan mempraktikkan pertapaan di dunia untuk mengatasi semua penderitaan. Orang seperti itu secara alami layak untuk dikaguminya. Namun, seperti yang dikatakan Fu Yue, itu di masa lalu. Yang Linbo tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Jika Sang Buddha sejati masih ada, dan Sang Buddha tidak mati, apakah dia ingin melihat dunia seperti ini hari ini? Di bawah perlindungan mereka, dunia telah menjadi tempat di mana kekotoran dan kejahatan disembunyikan dan membahayakan semua makhluk hidup. Sungguh ironis. Di ribuan puncak di depan kita terdapat patung-patung dari era yang tak terhitung jumlahnya, dengan formasi yang melestarikan beberapa pemikiran Buddha mereka. Mungkin inilah sebabnya pepatah kemudian tentang tempat di mana Buddha duduk dan meninggial dan roh-roh jahat yang tidak dapat diselamatkan di lautan penderitaan lahir. Namun sayangnya, makna sebenarnya dari mereka yang bertahan setelah kematian mereka telah menghilang dalam tahun-tahun pemolesan. Fu Yue melanjutkan. Yang Linbo mengangguk. Berdiri di bahu Fu Yue, dia bisa melihat seluruh patung Buddha, yang sangat hikmat dan tegak, dan keagungan Buddha masih ada di sana. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, kuil Longchan kuno telah lama runtuh. Dan sekarang setelah mendengar penjelasan Fu Yue, Yang Linbo ingin mencari tahu semuanya dan menghibur makhluk-makhluk yang telah hilang dalam sungai sejarah yang panjang ini. Ayo pergi. Yang Linbo menenangkan diri dan berkata. Fu Yue tidak berhenti, menggerakkan tangannya, dan terbang lagi dengan bantuan kekuatan pegunungan. Dalam sekejap, sosok mereka menghilang di langit lagi. Setelah keduanya pergi, para biksu dari kuil kuno Longchan juga muncul di sini. Fakong, kera putih itu, mungkinkah yang dari puncak Luoshan? Salah satu dari mereka berkata. Ya, tapi saudara Fajing jangan khawatir. Mereka tidak akan menimbulkan masalah. Bahkan jika dia ditemani oleh Raja Iblis teratas, dia harus menundukkan kepalanya saat datang ke kuil kuno Longchan. Adapun Yang Linbo, dia mencari kematian. Jika dia mengambil jalan memutar, dia mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Tapi dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan datang untuk mengganggu kuil kuno saya. Kalau begitu, kita hanya bisa mengandalkan Buddha saya untuk menyelamatkannya, kata Fakong. Fajing mengangguk, lalu menyingkirkan kekuatannya dan mulai menuju kuil kuno. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba terbang di atas kepala mereka. Itu adalah Su Wang Yue. Saat sosok Su Wang Yue menghilang di depan mereka, dua sosok juga bergegas mendekat. Mereka adalah dua orang yang pernah bertarung dengan Su Wang Yue sebelumnya. Namun saat ini, mereka sudah terluka, dengan pedang panjang menusuk dada mereka. Dua orang di depannya tercengang, menatap biksu yang terluka, dan berkata, apakah wanita dari rumah pedang Cihang begitu kuat? Fajing bertanya dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. Dia memang sangat kuat, kita berdua bukanlah lawannya. Selain itu, dia tidak memiliki niat untuk membunuh. Jika tidak, kita pasti sudah menjadi mahyat saat ini. Biksu yang memegang tongkat sihir itu berkata. Mereka menatap sosok Su Wang Yue yang menghilang, dengan tatapan yang rumit. Tidak masalah. Orang yang datang ke sini sudah menjelaskan bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan mereka, biarkan mereka lewat. Dia telah lama mengingini peri rumah pedang Cihang, dan dia jatuh ke dalam perangkap. Dan Yang Linbo, orang itu juga sangat tertarik padanya. Fakong berkata, wajahnya tidak khawatir, tetapi sedikit dingin. Ledakan. Pada saat ini, bayangan besar muncul dari udara. Pedang antar jemput Villa Wenjian. Wajah keempat orang itu berubah. Mereka melihat ke kehampaan, dan melihat bahwa Zhao Wuji mengendalikan pedang antar jemput di atas kehampaan, membawa semua orang melintasi kehampaan. Mereka sedang mencari kematian. Ayo cepat kembali. Karena mereka sedang mencari kematian, mari kita kirim mereka untuk menemui Sang Buddha. Fajing berkata dengan suara yang dalam. Tiga orang lainnya juga mengangguk, lalu mereka tidak lagi menahan diri dan mulai terbang menjauh. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menyadarinya.
Saat mereka meninggalkan tempat ini, patung Buddha di gunung mulai menangis, dan kesedihan yang mendalam mengalir, belas kasih bagi dunia. Pada saat ini, di kuil kuno Longchan, seorang pria dengan pakaian indah dan berwajah hantu sedang melakukan perzinahan di sebuah ruangan di kuil kuno di siang bolong, dan beberapa wanita dengan mata kusam telanjang dan menempel padanya. Adegan ini sangat tak tertahankan, dengan kolam anggur dan hutan dagieng. Namun dalam kecabulan ini, ada adegan yang lebih mengejutkan. Berdarah dan kejam, ada beberapa badan orang yang telah disiksa dan dibunuh tergantung tinggi di udara, dagieng dan darah mereka kabur, organ dalam mereka tergantung terbalik, dan bahkan kulit mereka terkoyak dari badan mereka, tetapi mereka masih memiliki beberapa hubungan. Terlebih lagi, dada seorang wanita terbelah, dan yang jatuh sebenarnya adalah tali pusar dan bayi yang sudah meninggal. Jantung bayi itu juga terkelupas, seolah-olah telah dimakan oleh monster ganas. Adegan ini sangat kejam sehingga keterlaluan dan tidak manusiawi. Namun, pria dalam adegan itu tampak sangat menikmati suasana ini, dan di balik wajah hantunya, ia mengeluarkan suara suram namun menyenangkan. Ledakan. Pada saat ini, beberapa sosok mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pintu batu itu bergemuruh, dan pemandangan di lapangan itu tiba-tiba berhenti. Amitabha, kau bertindak terlalu jauh. Kau akan mengubah tanah suci Budaku menjadi gua iblis. Seorang biksu tua berbicara, dan ia mengatupkan kedua tangannya dan berjalan masuk dengan mata tertutup. Alasan mengapa ia menutup matanya adalah karena ia tidak tahan melihat pemandangan yang menyedihkan ini. Pria berwajah hantu itu tertawa, dan tawa itu terpancar melalui wajah hantu itu, tetapi sangat suram. Hehe, Hua Chen, kau semakin banyak bicara. Belum lagi kau, bahkan Kuchan, bahkan kuil kuno Longchan, hanyalah seekor guguk yang dibesarkan oleh keluargaku. Pria berwajah hantu itu berkata. Amitabha, biksu tua itu melafalkan nama Buddha dengan mata terpejam. Namun saat ini, pria berwajah hantu itu berjalan di depannya dan mengangkat dagunya. Sekarang kau berpura-pura menjadi biksu. Saat kau bersenang-senang dengan reptil ini, bagaimana kau bisa lupa bahwa kau adalah biksu? Pria berwajah hantu itu mensibir. Biksu tua itu akhirnya membuka matanya. Itu karena aku belum cukup berlatih. Aku telah memotong akar masalahku. Selain itu, aku telah bersumpah bahwa saat kau membayar harga atas perbuatan jahatmu, aku akan duduk di sini dan mati, dan secara pribadi mengirimmu ke neraka. Biksu tua itu membuka matanya dan berkata dengan tatapan penuh tekad. Pria berwajah hantu itu tiba-tiba melepaskannya, lalu menamparnya. Jepret. Sebuah tamparan keras bergema di seluruh tempat kejadian. Orang tua, apakah kau benar-benar berpikir bahwa tuan muda ini pasti membutuhkanmu? Jika bukan karena wajah Luosha, kau dan orang-orang tua keras kepala itu pasti sudah lama mati. Membiarkanmu hidup hanyalah hadiah dariku. Pria berwajah hantu itu berkata. Biksu tua bernama Hua Chen tidak menanggapi. Dia hanya mulai melantunkan mantra dengan lembut. Saat dia melantunkan kitab suci, gumpalan cahaya Buddha yang damai bergerak dan menyelimutinya. Pria berwajah hantu itu mensibir dan mengulurkan tangannya. Para wanita dengan mata kusam bergegas maju untuk mendandaninya. Dia meremas dada salah satu wanita itu dengan sembarangan dan melanjutkan. Katakan padaku, ada apa denganmu di sini? Pria berwajah hantu itu bertanya. Hua Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi seorang pria berjalan keluar dari belakangnya dan berkata, Fajin, pergi dan kirim Tuan Hua Chen kembali. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya sedikit untuk memberi tanda. Seorang biksu tanpa ekspresi melangkah maju dan berkata, Paman Master, ayo kita pergi. Hua Chen tidak berkata apa-apa dan mengabaikan pria itu. Sebaliknya, dia duduk bersila. Saya telah merasakan murka Sang Buddha. Kuil kuno Longchan akan menghadapi malapetaka. Saya akan menunggu di sini sampai Anda menanggung akibatnya. Hua Chen berkata dengan tenang. Ketika para biksu mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap. Pria berwajah hantu itu mencondongkan badan dan berkata, akibat. Anda berbicara tentang akibat. Dalam situasi saat ini, saya meminta Anda untuk memegang pisau, tetapi Anda tidak berani melafalkan sutra untuk saya. Saya meminta Anda untuk membunuh orang, tetapi Anda tidak dapat menyelamatkan mereka. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara tentang sebab dan akibat di hadapan saya? Biksu tua itu memejamkan matanya rapat-rapat, membuka mulutnya sedikit,
dan membisikkan kitab suci dengan lembut, mengabaikan kata-kata pria itu. Pria berwajah hantu itu mendengus dingin. Meskipun dia sangat marah di dalam hatinya, dia tidak berani membunuh. "Ayo pergi," teriaknya dengan marah dan berjalan keluar dari tempat ini. Beberapa biksu mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, beberapa mil jauhnya dari kuil kuno Longchan, di puncak gunung seorang biksu tinggi, Yang Linbo berdiri di bahu Fu Yue, menghadap kuil kuno di depannya. Kuil kuno ini terletak di ujung Laut Pahit sepanjang 3.000 mil, di pulau terpencil yang membentang sejauh 100 mil, seperti kura-kura hitam yang membawa beban, sangat spektakuler. Ditambah dengan pagoda yang menjulang tinggi, itu bahkan lebih menakutkan. Melihat dari sini, Yang Linbo tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Tentu saja, kekaguman ini milik ciptaan langit dan bumi, dan tidak ada hubungannya dengan kuil kuno Longchan. Penciptaan langit dan bumi, sungai dan gunung yang indah, adalah anugerah yang paling toleran di dunia ini. Sayang sekali orang-orang selalu mengatakan bahwa mereka menentang kehendak langit, yang sungguh menggelikan. "Tuan, saya merasakan aura beberapa orang kuat di alam tanda ilahi di kuil kuno ini, tetapi agak aneh." Fu Yue mengerutkan kening dan berkata, "Aneh? Mengapa?" Yang Linbo bertanya dengan sedikit konsentrasi. Tidak mengherankan bahwa Fu Yue dapat merasakan aura alam tanda ilahi, karena dia sendiri adalah eksistensi teratas di antara para Raja Iblis, dan kekuatannya setara dengan alam tanda ilahi para kultivator manusia. Mereka tampaknya ditekan oleh semacam kekuatan dan dipenjara. Jika saya merasakannya dengan benar, maka kekuatan ini sangat mengerikan. Fu Yue melanjutkan, wajahnya serius. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang dapat menjebak alam tanda ilahi itu. Yang Linbo tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki pikiran lain dalam benaknya. Jika apa yang dikatakan Fu Yue benar, maka orang yang mengambil tindakan kemungkinan akan melibatkan lebih banyak lagi. Hanya ada segelintir orang yang dapat mengendalikan tanah suci Buddha. Di Daxia saat ini, hanya akademi atau Daxia yang dapat memiliki kemungkinan ini. Bahkan tanah suci Tao tidak dapat melakukannya. Ketika memikirkan hal ini, Yang Linbo juga merasa tidak nyaman. Jika itu benar-benar Daxia, maka mereka pantas mati. Hati Yang Linbo menjadi dingin. Tetapi tidak peduli apapun, dia bertekad, bahkan jika dia memiliki tebakan, itu hanya membuatnya lebih bertekad untuk mencari tahu semuanya. "Ayo pergi," Yang Linbo berkata sambil berbalik. Wajah Fu Yue serius, tetapi dia tidak mempertanyakan kata-kata Yang Linbo. Dalam satu langkah, dia melompat ke dalam kehampaan lagi dan menuju ke kuil kuno Longchan. Kuil kuno. Pria berwajah hantu muncul di aula kuil kuno Longchan. Pada saat ini, selain beberapa biksu di sampingnya, ada beberapa sosok yang mengenakan jubah berwarna tinta, menutupi diri mereka sendiri. Puncak Luoshen, Yang Linbo. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kematianmu sendiri sudah dekat, dan kau masih peduli dengan urusan tuan muda ini. Pria berwajah hantu itu bersikap dingin. Tapi Su Wang Yue merepotkan. Dia melanjutkan, dan sesaat, dia tertawa dingin. Karena mereka ingin bermain, maka tuan muda ini akan bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke sampingnya dan berkata, "Fazi, ikuti instruksiku, kau lakukan ini." Setelah mengatakan itu, sosoknya langsung terbang ke udara, dan beberapa pria berpakaian hitam di belakangnya mengikutinya dari dekat. Para biksu yang tersisa juga bubar. Di depan kuil kuno, Fu Yue masih mempertahankan badan iblisnya. Bagaimanapun, dengan spekulasi sebelumnya, mereka harus menunggu dengan serius. Yang Linbo berdiri di bahunya, menatap kuil Buddha di depannya, matanya bersinar dengan cahaya, meskipun redup, tetapi masih ada keilahian yang tersisa, seperti matahari dan bulan yang terbit dan terbenam. "Tuan, ada beberapa aura yang meninggalkan kuil kuno. Yang terkuat seharusnya adalah puncak tungku," kata Fu Yue. Mata Yang Linbo bergerak, seperti mata yang menembus kehampaan, melihat ke kejauhan. "Aku juga merasakannya," dia berbisik, tetapi kemudian menarik kembali tatapannya dan berkata, "Ayo pergi, mereka datang." Begitu suara itu jatuh, beberapa sosok muncul di depan kuil kuno. "Amitabha, tanah suci Buddhisme tidak mengizinkan iblis dan roh jahat. Yang mulia, silakan pergi." Fazi melangkah maju dan berkata. Di depan kuil kuno, Yang Linbo menatap orang-orang yang muncul di depannya dengan tenang.
Kuil kuno Longchan tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka masuk sejak awal, jadi wajar saja untuk mencegat mereka di depan kuil kuno saat ini. Namun, dia tidak peduli, dan bahkan berpikir bahwa tebakannya sebelumnya benar. Tampaknya sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi di kuil kuno Longchan ini. Jika tidak, badan asli Fu Yue tidak akan ada di sini, tetapi hanya beberapa murid yang muncul. Meskipun pemimpinnya juga memiliki kultivasi alam tungku, aura yang ditampilkan oleh Fu Yue sudah di atas ini. Jadi hanya beberapa dari mereka yang muncul saat ini, yang membuat Yang Lin Bo semakin curiga. Dia menatap orang-orang di depannya dalam diam. Fazi menatap mata Yang Lin Bo saat ini, dan ada kilatan dingin di matanya. Tatapan itu penuh dengan niat membunuh. Meskipun itu kilatan, mata Yang Lin Bo dipenuhi dengan keilahian, dan dia melihatnya sekilas. Aku ingin jawaban, Yang Lin Bo berkata, mengabaikan kata-kata Fazi. Tanah suci Buddha tidak memiliki jawaban yang kamu inginkan. Jika kamu masih menggangguku, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Fazi menjawab, seolah-olah dia tahu tujuan kedatangan Yang Lin Bo ke sini dan identitasnya. Dia tidak bertanya lagi dan langsung menolak. Kamu tidak bisa menghentikannya, Fu Yue, Yang Lin Bo berkata dengan lembut. Fu Yue mengerti, dan badannya yang besar tiba-tiba bergerak, lalu dia meraung ke langit. Raungan itu bergulir, dan air sungai di sekitarnya dinaikkan oleh ratusan gelombang besar, dan beberapa orang di depan gerbang gunung merapal mantra untuk melawan pada saat ini. Tetapi kecuali Fazi dan Fain, yang memimpin, mereka menyalakan tungku dan nyaris tidak menghalanginya. Yang lain pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah kekuatan ini. Sosok mereka jatuh ke belakang, memuntahkan darah, dan wajah mereka pucat, seolah-olah jiwa mereka rusiak pareh. Pada saat Fu Yue bergerak, sosok Yang Lin Bo terbang ke udara, melompat 100 kaki ke udara dengan bantuan kekuatannya, dan langsung melintasi gerbang kuil kuno dan memasuki kuil kuno. Wajah Fazi dan Fain berubah. Mereka tidak menyangka Yang Lin Bo begitu tegas. Dia tidak banyak bicara dan hanya memaksa masuk. Mereka saling memandang, dan keduanya berbalik dan menuju kuil kuno. Pada saat yang sama, Fazi berteriak, cepat, buka formasi penekan iblis kuil kuno. Dan di kuil kuno, tampaknya seseorang telah bersiap. Saat suara Fazi jatuh, seberkas cahaya Buddha tiba-tiba muncul dari kuil kuno. Kemudian, ratusan kuil kuno mekar dengan cahaya Buddha, dan swastika yang dipenuhi dengan kekuatan Buddha melayang di atas kuil-kuil kuno, memantulkan kekosongan. Kemudian, cahaya Buddha berpotongan dan memadatkan bayangan Buddha setinggi 100 kaki di kehampaan. Bayangan Buddha berdiri seperti langit, tegak dan megah, dan cahaya Buddha setinggi 10.000 kaki jatuh dari langit, mengejutkan orang-orang. Penekan iblis kuil kuno, Fu Yue berkata pada dirinya sendiri, matanya masih galak. Dia tampaknya telah mengetahui keberadaan formasi ini sejak lama, dan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, dia memiliki keinginan yang membara untuk bertarung di matanya, seolah-olah dia ingin bersaing dengan bayangan Buddha ini. Saat berikutnya, dia menopang dirinya dengan kakinya, mencondongkan badan ke depan dan melompat, badannya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan membubung ke langit. Dia mengepalkan tinjunya seperti gunung dan menghantam kehampaan. Dia sepertinya ingin mengalahkan bayangan Buddha. Tetapi pada saat ini, bayangan Buddha membentuk segel dengan jari-jarinya dan juga memukul Fu Yue dengan telapak tangan. Ledakan. Hanya dalam sekejap, kekuatan kedua orang itu meledak di kehampaan, dan cahaya Buddha mengalir turun seperti bintang di langit. Sosok Fu Yue juga jatuh dari kehampaan di bawah kekuatan ini, dan pada saat mendarat, dia bahkan menghancurkan sebuah gunung. Untuk sementara waktu, batu-batu beterbangan di udara, dan ombaknya tak berujung. Tetapi hanya dalam sekejap, sosok Fu Yue terbang keluar dari gunung yang riyuntuh, dan hampir tanpa ragu-ragu, dia melayang ke langit lagi. Duar-duar-duar, cahaya Buddha meledak, energi iblis memenuhi langit, dan pertempuran antara kedua belah pihak juga menemui jalan buntu. Pada saat ini di kuil kuno, dia melihat sosok Fu Yue di kehampaan, dan hatinya sedikit tergerak. Kekuatan formasi ini tampaknya hanya ditujukan pada kuil kuno, dan tidak berpengaruh padanya. Formasi ini melibatkan ribuan kuil kuno, yang sangat luar biasa, tetapi Fu Yue juga tidak sederhana. Itu adalah binatang buas yang melambangkan perang, dan bahkan Buddha pun hampir tidak dapat menekannya. Selain itu,
Tujuan lawan tampaknya lebih seperti ingin menjebak Fu Yue. Apakah menurutmu aku akan terentang tanpa Su Yue? Salah. Yang Linbo bergumam pada dirinya sendiri, dan mengumpulkan pikirannya. Keberaniannya tidak pernah berhubungan dengan Fu Yue. Apa yang dia pegang di dalam hatinya adalah keyakinannya yang pantang menyerah, yang bahkan Buddha tidak dapat mengubahnya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menghubungi pendeta Tao di dalam hatinya. Guru, Anda mungkin merasa ada yang salah di kuil kuno. Matanya berkedip dan dia sudah mengamati kuil kuno itu. Namun, ini adalah tempat suci agama Buddha, kuil berusia 1000 tahun, dengan cahaya dan aura berharga Buddha, yang telah menjadi penutup terbaik untuk aura jahat, dan bahkan matanya tidak dapat melihatnya. Tentu saja, bukan karena kekuatan ilahi tidak cukup kuat, tetapi dia tidak dapat menahan lebih banyak, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan pinjaman. Ya, itu di bawah kuil kuno ini. Cek-cek, tempat suci agama Buddha menyembunyikan tempat yang begitu jahat. Pendeta Tao itu menjawab, tetapi suaranya menghina. Jelas, pemandangan yang dia temukan membuatnya marah. Yang Linbo mengalihkan pandangannya dan melihat ke aula di depannya. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan berlari lurus ke depan. Namun pada saat ini, dua sosok muncul di depannya lagi. Mereka adalah Fazi dan Fain dari sebelumnya. Berhenti, teriak Fain, dan sebuah tongkat muncul di tangannya, dengan cetakan swastika yang berkedip di atasnya, dan cahaya Buddha melonjak. Yang Linbo memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan tangannya bergerak, telapak tangannya terbuka, dan pedang siming muncul di tangannya. Kemudian dalam sekejap, dia langsung menghunus pedang. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Mensibir, dan seringai muncul di wajahnya saat melihat Yang Linbo berani mengambil inisiatif. Di matanya, Yang Linbo hanyalah sampah dari alam gajah naga, dan dia rentan. Saat berikutnya, dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke udara. Namun saat dia bergerak, rasa tidak nyaman tiba-tiba muncul di hatinya. Dia bingung dan hendak mencari sumber kegelisahan ini. Namun tiba-tiba dia merasakan darah yang kuat melilitnya. Kemudian, cahaya pedang menyapu. Dentang. Setelah beberapa saat, tongkat di tangannya terlepas dari tangannya, tetapi cahaya pedang itu seperti biasa, melesat lurus ke arahnya. Bagaimana mungkin? Dia bingung, dan dia menolak untuk percaya bahwa Yang Linbo, yang tampak biasa saja, memiliki kekuatan fisik yang mengerikan sehingga dia dapat menghancurkan kekuatan tungkunya dalam sekejap. Namun segera, pikirannya menghilang. Saat berikutnya, pedang itu menyala, dan dia hanya merasakan sakit yang tajam di alisnya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Plop, badannya jatuh ke tanah, dan darah menyebar. Wajah Yang Linbo normal. Dia menatap Fazi di depannya dan mengangkat pedangnya dengan ringan. Wajah Fazi terus berubah, dan dia juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah menganggap serius Yang Linbo. Yang mereka khawatirkan adalah Fu Yue. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa dia salah, dan dia salah dengan cara yang keterlaluan. Kekuatan Yang Linbo tidak kalah dengan Fu Yue dalam hal apapun. Bahkan jika dia berada di alam tungku, dia bukan tandingannya dalam satu gerakan. Di atas kehampaan, sebuah pesawat ulang-alik pedang berhenti, tidak berani bergerak maju. Namun, mereka melihat semua yang terjadi di sini. Mereka menangkap kebrutalan Fu Yue dan pembunuhan Yang Linbo. Adegan seperti itu membuat mereka terdiam, dan tidak ada yang berbicara. Kebencian macam apa yang bisa membuat Yang Linbo bertindak seperti ini dan memaksa masuk ke kuil berusia 1000 tahun sendirian? Zhao Wuji juga terpesona saat ini, melihat pedang Yang Linbo, dan terkejut. Kultivasinya hanya naga gajah, tetapi fisiknya sangat kuat, sebanding dengan alam tungku. Namun yang lebih penting, pedangnya. Pupil matanya mengecil. Dia bersedia mendekati Yang Linbo karena pedang Yang Linbo. Dia secara alami mengetahui identitas Yang Linbo. Bagaimanapun, masalah Changlan sudah diketahui semua orang, dan Yang Linbo secara alami muncul di hadapan dunia. Namun, dia masih terkejut. Yang Linbo tidak terkenal, dan berita yang terungkap baru beberapa bulan yang lalu. Dalam beberapa bulan, dari tidak ada apa-apa menjadi ada, dia tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang mengejutkan para hantu dan dewa, tetapi dia juga dapat memotong pedang seperti itu, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Jika benar-benar ada orang dengan takdir seperti yang dikatakan ayahku,
maka mungkin itu adalah dia. Dia merenung dalam hatinya dan terus menatap Yang Linbo. Di sisi lain, Su Wangyue di atas kehampaan tidak memasuki kuil kuno. Dia menatap Yang Linbo, dan ada kekaguman yang langka di matanya. Apakah ini yang kamu simpan di hatimu? Matanya sangat rumit. Semua yang terjadi hari ini juga menghancurkan kognisi kultivasinya. Dia dilahirkan dengan spesies pedang dan dilahirkan untuk pedang. Dan dia berlatih sepanjang jalan dengan pedang untuk mempertahankan jalan. Namun, di sepanjang jalan, dia merasa bahwa kekeruhan pedangnya semakin berat. Kali ini dia turun gunung dan memasuki dunia, di satu sisi, untuk tugas yang diberikan kepadanya oleh leluhur pedang dari rumah pedang Cihang, dan di sisi lain, untuk mencari metode memecah debu. Ketika dia bertemu Yang Linbo, ketika Yang Linbo mengucapkan 4 kata memegang sesuatu dalam pikiran, dia merasa bahwa dia mungkin menemukan kesempatan dari Yang Linbo. Itulah sebabnya dia percaya apa yang dikatakan Yang Linbo dan datang ke kuil kuno Longchan ini. Pada saat ini, melihat Yang Linbo menghunus pedangnya, dia juga berpikir sedikit. Mungkin pedangku telah menjadi belengguku. Dia merenung, melihat punggung Yang Linbo, matanya berangsur-angsur hilang. Tetapi pada saat ini, Yang Linbo tidak punya ide apapun. Sejak dia menginjakkan kaki di kuil kuno Longchan ini, semangat di hatinya tidak akan membiarkannya mundur. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Dan Fazi di depannya langsung mundur selangkah. Matanya kosong, dan dia hanya panik. Meskipun dia berada di alam tungku, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Pedang Yang Linbo membunuh orang dan menghancurkan dewa. Pikirannya sudah kacau. Menghadapi Yang Linbo, dia dibiarkan dengan ketakutan yang tak berujung. Yang Linbo, kamu sangat berani. Kamu berani melakukan kejahatan di kuil kunoku. Apakah kamu tidak takut Sekte Buddha tidak akan menoleransi kamu? Fazi berkata dengan gemetar saat dia melangkah mundur. Yang Linbo memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia tidak ingin menjadi musuh siapapun. Tetapi dia tidak mengizinkannya di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Su Wangyue, pedang dan kejahatan tidak ditoleransi sama sekali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Linbo berjalan dengan pedang. Pedang Siming tampaknya merasakan tekad Yang Linbo, bersenandung dan melompat, dengan butiran darah mengalir turun, membuatnya lebih menawan dan kejam. Fazi tidak bisa lagi bertahan. Saat dia melihat cahaya dingin di pedang Yang Linbo, rasa takut menggantikan segalanya di hatinya. Baiklah, karena kamu menginginkan jawaban, aku akan menunjukkan jawaban kepadamu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, keringat dingin menetes dari dahinya, dan akhirnya berhenti memaksa. Yang Linbo berhenti dan menatap Fazi, merasa sedikit terkejut. Hati-hati, keledai botak ini punya niat buruk. Pada saat ini, Taois itu tiba-tiba mengingatkannya. Yang Linbo menjawab dalam hatinya, aku bisa merasakannya, tetapi tidak masalah, aku tidak berpikir untuk bergantung padanya. Saat suara itu jatuh, mata Yang Linbo tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian sosoknya bergerak, dan darah yang banyak menyebar, langsung membungkus Fazi. Dan Yang Linbo juga melangkah maju dan menyilangkan beberapa kaki. Swiss. Saat berikutnya, ketika sosoknya berhenti, pedang panjang di tangannya langsung menusuk alis Fazi. Kamu, mata Fazi dipenuhi dengan kebencian, dan dia menatap Yang Linbo dengan ganas. Aku akan menemukan jawaban yang aku inginkan sendiri, tetapi aku tidak akan bernegosiasi dengan kejahatan. Yang Linbo berkata dengan tenang, lalu tangannya bergerak, menghunus pedang panjang, melangkah melewati badan Fazi dan melangkah maju. Dalam beberapa langkah, dia sampai di depan aula kuil kuno. Pintunya terbuka, pilar-pilar merah tua tampak menopang landasan keyakinan, patung Buddha bertahtakan emas tampak membawa belas kasih Buddha sejati di dunia, dan kembang api yang muncul dari dupa yang menyala menunjukkan kesungguhan Dharma dan belas kasih Buddha. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin konyol yang dirasakan Yang Linbo. Amitabha, akhirnya kau di sini. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dari aula. Orang ini mengenakan jubah, dan wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau kegembiraan. Namun kata-katanya sangat aneh, seolah-olah dia tahu bahwa Yang Linbo akan datang. Yang Linbo sedikit mengernyit dan menatap orang itu. Dia tidak dapat melihat kultivasi orang itu, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang itu bukanlah orang biasa. Yang lebih penting, saat sosok orang itu muncul,
Yang Lin Bo benar-benar merasa gelisah di dalam hatinya, seolah-olah awan gelap menutupi hatinya. Dalam sekejap, wajahnya menjadi serius. Kamu telah membunuh orang tanpa kendali. Kamu telah melakukan pembunuhan seperti itu di tanah suci Sekte Budaku. Kurasa kamu mencoba menutupi kejahatanmu, kan? Namun sayangnya, kuil kuno Longchanku tidak menoleransi roh jahat. Apa yang telah kamu lakukan, aku akan mengumumkannya hari ini, sehingga semua orang dapat melihat betapa kejam dan jahatnya putra Changlan Longtu itu. Pada saat ini, biksu di seberang tiba-tiba berkata. Wajah Yang Lin Bo tenggelam. Dia akhirnya tahu dari mana datangnya kegelisahan sebelumnya. Mendengarkan kata-kata yang menusuk hati itu, wajah Yang Lin Bo sangat dingin. Dijebak, mereka ingin mengalihkan dosa mereka kepada diri mereka sendiri. Dengan pikirannya yang berubah, Yang Lin Bo perlahan mengangkat kepalanya. Tidakkah menurutmu itu konyol? Yang Lin Bo bertanya, ini adalah tanah suci agama Buddha, dan kamu adalah seorang biksu Buddha, tetapi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi hatimu, dan kamu ingin memaksakan hal-hal kotor yang telah kamu lakukan padaku. Yang Lin Bo berkata, merasa semakin sedih. Ini adalah tempat di mana Sang Buddha yang hidup, berlatih ribuan tahun yang lalu. Mereka memiliki ambisi untuk menyelamatkan orang-orang biasa, tetapi sekarang telah menjadi tempat di mana kotoran dan debu disembunyikan. Betapa menyedihkannya itu. Beraninya kau berbicara omong kosong di depan Sang Budaku. Ayo, bawa orang-orang ke atas. Begitu suara Yang Lin Bo jatuh, biksu itu berteriak, seolah-olah Yang Lin Bo telah menusuk kotoran di dalam hatinya dan memotongnya dengan paksa. Saat berikutnya, beberapa sosok datang dari belakang aula, dan mereka masih mendukung beberapa sosok di tangan mereka, dan beberapa orang membawa beberapa mahyat di atas tandu. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua telanjang. Ketika beberapa orang muncul, mata Yang Lin Bo langsung melonjak karena marah. Pedang di tangannya bergetar tak terkendali. Dan niat pedang kebenaran langsung memenuhi pikirannya. Pada saat ini, dia ingin membunuh semua yang terlibat. Pada saat ini, di kehampaan, Su Wangyue mengerutkan kening. Dia tidak meragukan Yang Lin Bo, tetapi matanya dingin. Di atas pesawat ulang-alik pedang, orang-orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Sungguh metode yang kejam. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh Yang Lin Bo? Seseorang berbicara, suaranya penuh dengan niat membunuh. Tidak mungkin salah. Saya katakan mengapa dia bersikeras datang ke kuil kuno Longchan, dan membunuh orang begitu dia datang. Tampaknya dia sebagian besar ingin menutupi kejahatannya. Terlalu sombong. Dia sangat tidak tahu malu sebelumnya, meminta kita untuk menjadi saksi. Apakah itu untuk menyaksikan betapa kejamnya dia? Suara marah datang dari pesawat ulang-alik pedang. Tidak seperti ini, tidak seperti ini, kamu tidak tahu apa-apa. Itu jelas dilakukan oleh kuil kuno Longchan, ini adalah jebakan. Feng Zi berteriak. Dia tahu keseluruhan ceritanya, dan tentu saja tidak ingin melihat seseorang mendiskreditkan Yang Lin Bo seperti ini. Kau iblis. Mungkin kau dan Yang Lin Bo bersekongkol. Seseorang membalas, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Feng Zi. Mata Feng Zi tampak sedih sekaligus marah, dan dia mengeluarkan raungan rendah. Tampaknya di bawah rangsangan ini, sifat iblisnya bangkit. Namun pada saat ini, sesosok badan diam-diam melangkah ke atas pedang dari kehampaan. Kemudian, sebuah teratai merah melayang, langsung melilit leher pria yang berbicara, dan mengangkatnya ke dalam kehampaan. Kau sangat bodoh, apa gunanya hidup? Aku tidak menyalahkanmu karena tidak tahu apa-apa, tetapi kau menggunakan ketidaktahuanmu untuk mendefinisikannya, apakah kau layak? Dia, paling benci didefinisikan, tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli padamu sekarang, jadi biarkan aku yang melakukannya. Yu Xiaoxiang masih menawan, tetapi saat ini, suara lembut ini dipenuhi dengan niat membunuh. Pria itu berjuang dalam kehampaan, tangan dan kakinya menari-nari liar. Namun Yu Xiaoxiang tidak berniat melepaskannya. Saat berikutnya, Yu Xiaoxiang Hongling mengayunkan pedangnya, dan mata sosok itu menjadi gelap, lalu badannya jatuh dari kehampaan. Dalam sekejap, seluruh pesawat ulang-alik pedang itu sunyi, dan tidak ada suara. Pada saat ini, di kuil kuno di bawah, biksu itu berbicara lagi. Yang Lin Bo, kamu berkolusi dengan istana surga iblis, membunuh orang, memperkosa wanita, dan sangat kejam. Apalagi yang harus kamu katakan? Di aula utama, biksu berjubah berteriak dengan marah.
Dia meledak dalam kemarahan, dan suara gemuruh Dharma Buddha, seperti belenggu yang menyiksa jiwa, ingin mendefinisikan masalahnya. Itu dia, dia adalah iblis. Wow. Aku tidak ingin hidup lagi. Setelah hal seperti itu terjadi, bagaimana aku masih bisa hidup di dunia ini? Biarkan aku mati. Yang Linbo, kamu iblis, kamu tidak akan mati dengan baik. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan saat suara biksu itu jatuh, para wanita itu tampaknya telah menerima beberapa instruksi, dan kemarahan tiba-tiba muncul di mata mereka yang tumpul, menuduh Yang Linbo. Mereka berteriak sekeras-kerasnya, dan kebencian mereka sangat besar. Saat tuduhan orang-orang ini muncul, ekspresi orang-orang di Void Sword Shuttle menjadi semakin marah. Bahkan jika mereka takut dengan metode Yu Xiaoxiang, beberapa orang berbicara dan mengkritiknya. Apalagi yang bisa kita katakan sekarang? Mereka sudah menjadi orang-orang yang menyedihkan, dan sekarang mereka harus menghadapi siksaan di hati mereka. Apakah salah untuk berdiri dan menuduh Yang Linbo? Penjahat seperti itu benar-benar putra seorang penyihir dan telah kehilangan kemanusiaannya. Dia tidak suka didefinisikan oleh orang lain, tetapi tindakannya telah mendefinisikan dirinya sendiri. Dia adalah iblis yang melakukan segala macam kejahatan. Semua orang marah. Di Aula Pedang Cihang, Ding Min menggerakkan hati orang-orang dan berbicara secara rahasia, yang memicu kemarahan di hati semua orang. Ya, dia adalah iblis. Dia melakukan hal seperti itu yang membangkitkan kemarahan manusia dan dewa, dan dia berani membiarkan kita menyaksikannya. Aku pasti akan mengumumkan ini ke seluruh dunia, sehingga semua orang di dunia dapat melihat apa yang telah dilakukan putra penyihir ini. Dia bukan putra manusia. Sebagai seorang kultivator, dia dapat melakukan hal yang begitu kotor. Itu tidak dapat diterima. Seluruh pesawat ulang-alik pedang dipenuhi dengan kutukan. Yu Xiaoxiang tidak melakukan gerakan lain. Dia sangat cantik dan menawan, tetapi dia juga sedih saat ini. Kenapa harus masuk ke air berlumpur ini? Dia berkata pada dirinya sendiri, menatap Yang Linbo yang seperti sasaran kritik publik, dengan mata yang rumit. Dia tentu tahu bahwa istana surga iblis tidak mungkin ada hubungannya dengan Yang Linbo. Karena posisi mereka sama dengan akademi. Kutu kupret ini, jelas mereka melakukannya sendiri, dan sekarang mereka menuduh kakak tertuaku. Aku akan mencincang mereka. Di samping, Feng Zi menyeringai, sifat iblisnya terangsang, dan matanya menjadi merah. Ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia setengah manusia dan setengah iblis, dengan kebaikan manusia, tetapi juga dengan sifat iblis. Pada saat ini, kata-kata ini, membunuh orang dan memotong hati, membuatnya merasa tidak layak untuk Yang Linbo, dan sifat iblisnya juga terstimulasi. Jelas bahwa Yang Linbo adalah sinar cahaya yang menerangi kegelapan ini, mengapa dia sekarang tidak bisa dimaafkan? Diam, karena kakak yang berani pergi, dia pasti bisa menghadapinya. Zhao Wuji berkata dengan tidak senang, melotot ke arah Feng Zi, bergumam dalam hatinya. Mengapa aku begitu meremehkanmu? Saat ini, di kuil kuno, wajah Yang Linbo tegas dan dia mengerutkan kening. Pikiran mereka dikendalikan. Itu pasti metode biksu untuk merusiak ingatan mereka. Mereka sekarang menganggapmu sebagai orang yang menyiksa mereka. Suara pendeta Tao bergema di dalam hatinya. Apakah pendeta Tao punya solusi? Yang Linbo bertanya. Saat ini, dia tidak punya cara untuk membela diri. Ini adalah fitnah yang terang-terangan, tetapi jika disebarkan, tidak ada yang akan mempercayainya. Karena ini adalah tempat suci agama Buddha, tempat suci sekte Buddha, dan kuil berusia 1000 tahun. Tidak, mereka ditanami dengan suara jiwa yang menyihir. Tidak ada solusi kecuali orang itu mati. Dan orang itu tidak ada di sini. Yang Linbo merenung, dan kemarahan yang bergulung-gulung melonjak di dalam hatinya seperti gelombang. Dia tidak peduli dengan hinaan itu. Dia hanya membenci orang-orang ini, para pelaku kejahatan sejati, yang masih bebas. Tetapi ini tidak menghentikanmu untuk melakukan apa yang ingin kau lakukan. Tidak peduli siapa yang ada di baliknya, selama kau memiliki kemauan di hatimu, tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk melakukan apa yang kau inginkan. Kata Taois itu penuh arti. Alis Yang Linbo mengendur, dan secercah cahaya melintas di matanya. Benar, bahkan jika mereka menaruh aib ini padaku, apa yang bisa dilakukannya? Dosa yang mereka lakukan tidak dapat dialihkan.
Kesalahan adalah kesalahan, dan mereka harus membayar harganya. Yang Linbo tiba-tiba mengerti. Saat berikutnya, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap biksu di depannya. Tetapi pada pandangan ini, biksu di depannya tiba-tiba gemetar di dalam hatinya. Dia berani membunuh. Hati biksu itu sedikit bergetar. Jika orang biasa menghadapi hal seperti itu, mereka pasti akan berada dalam keadaan bingung, dan tidak akan memiliki keberanian untuk berdiri di sini. Namun, Yang Linbo sama sekali tidak berubah, dan bahkan memiliki niat membunuh. Pandangan seperti ini membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak mungkin, saya telah memadatkan pola Buddha, dan Dharma Buddha tidak terbatas. Dia agak luar biasa, tetapi bagaimana dia bisa membuat saya merasa tidak nyaman? Biksu itu memaksa dirinya untuk tenang. Dia mendongak dan bertemu dengan tatapan Yang Linbo. Orang gila yang berani, beraninya kamu memiliki niat untuk membunuh di hadapanku. Ayo, kalahkan pencuri jahat ini. Dia tentu saja tidak takut pada Yang Linbo. Meskipun dia juga menyaksikan Yang Linbo membunuh dua alam tungku dan pola dewa benar-benar berbeda, seperti perbedaan antara makhluk abadi dan manusia. Saya akan mematuhi perintah hukum. Dalam sekejap, beberapa biksu di belakangnya melangkah maju. Ledakan. Dalam sekejap, aura beberapa orang menjadi ganas, seolah-olah mereka telah mempraktikkan metode rahasia, dan cahaya keemasan agama Buddha bersinar. Yang Linbo mengangkat alis pedangnya sedikit. Dia bisa merasakan aura orang-orang ini, dan matanya menjadi serius. Aura ini sangat aneh, tanpa kekuatan spiritual, itu adalah kekuatan fisik murni. Tetapi yang tertinggal di luar badan mereka bukanlah darah, tetapi cahaya Buddha. Meskipun tidak terduga, Yang Linbo tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, dia bersemangat untuk bertarung. Dia ingin maju dengan penuh semangat, dan ini adalah kesaksian terbaik. Dia juga ingin membuktikan bahwa fisiknya lebih baik daripada kultivasi fisik murni. Dengan pemikiran ini, dia menatap pedang Siming secara horizontal dan menyimpannya. Kemudian, kekuatan dunia fisik menyebar, dan darah agung menyebar dari sisinya. Melihat ini, biksu tua dari kuil kuno itu mengerutkan kening dan berdiri tegak di dadanya dengan satu tangan. Hambatan jahat, tidak heran kamu begitu sembrono dan tidak bermoral, ternyata seorang pejuang. Namun, orang luar tetaplah orang luar. Kamu tidak bisa sombong di hadapanku, Longchan Vajra. Kata biksu tua itu. Begitu suaranya jatuh, dia melangkah mundur. Pada saat yang sama, beberapa biksu di lapangan berteriak pada saat yang sama, dan kemudian berdiri berjajar dalam sekejap. Saat berikutnya, cahaya Buddha di badan mereka berkumpul dan berubah menjadi naga emas. Naga emas itu langsung melesat keluar dan langsung menyerang Yang Linbo. Yang Linbo langsung menyilangkan tangannya dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan, tetapi meskipun begitu, dia tetap mundur ratusan kaki. Sosok orang-orang ini juga mengejar pada saat yang sama, dan cahaya Buddha itu luas dan terang di siang hari. Dalam kehampaan, mata Su Wangyue tenggelam dan dia menjadi khawatir. Kuil kuno Vajra, bisiknya, ini adalah kekuatan yang sangat kuat di kuil kuno Longchan, cukup untuk dibandingkan dengan prajurit Tao dari Sekte Dao. Mereka berlatih kekuatan fisik murni dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa untuk menghadapi Yang Linbo, kuil kuno Longchan akan menggunakan kekuatan seperti itu. Namun, dia berpikiran jernih. Meskipun dia tidak menyukai sikap Yang Linbo, dia tidak akan meragukan apa yang dilakukan Yang Linbo. Dan di Void Sword Shuttle, orang-orang yang menyaksikan momen ini juga terkejut. Ombak yang mengamuk melolong, dan ribuan ombak besar melonjak dan menghantam kehampaan, seolah-olah mereka dilahirkan untuk mencerminkan pertempuran ini, yang sangat tepat. Kuil kuno Vajra, tampaknya kali ini kuil kuno Longchan benar-benar marah dan ingin membunuh Yang Linbo dengan kekuatan absolut. Seseorang melihat Buddha Vajra dan merasa emosional. Tidaklah disayangkan baginya untuk Mahtei. Dia melakukan hal yang sangat kotor, yang tidak dapat ditoleransi oleh surga. Aku benci bahwa aku tidak berdaya. Seseorang menggema, dengan hanya mata dingin. Ya, perilaku seperti itu dibenci oleh manusia dan dewa, dan kemahteian adalah hal yang baik baginya. Suara-suara muncul satu demi satu, dan tidak ada habisnya. Feng Zi mendengarkan, matanya memerah. Sifat iblisnya sudah ditekan dengan seluruh kekuatannya, tetapi meskipun demikian,
Rambut pendeknya diwarnai darah oleh aura iblis, dan garis-garis berdarah muncul di badannya, yang sangat menakutkan. Zhao Wuji juga merasakan kemarahan yang tak bernama di dalam hatinya, dan segera berbalik dan berkata, "Diam. Apakah kamu melihat Yang Linbo melakukan hal-hal itu?" Dia berteriak dengan marah, aura pedangnya serius. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan orang-orang di pesawat ulang-alik pedang saling memandang. Tetapi beberapa orang menolak untuk menyerah. "Mengapa, Tuan Zhao mengira kita buta?" Orang yang berbicara untuk menuduh adalah Master Huayan dari kuil kuno Longchan. "Dia sangat dihormati. Apakah menurutmu dia menipu kita?" Ding Minlah yang berbicara. Dia mengandalkan dirinya sendiri sebagai murid rumah pedang Qihang, dan bahkan jika dia berbicara, Zhao Wuji tidak akan berani melakukan apapun. Zhao Wuji menurunkan alisnya dan menatap pihak lain. Jika itu perisu, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. "Apa maksudmu?" Mata Ding Min tampak suram. Yang paling tidak ingin didengarnya adalah seseorang menyebut Su Wang Yue di depannya, seolah-olah dia bisa membandingkan keduanya. "Itu berarti kamu jelek dan tidak punya otak." Zhao Wuji mensibir, tidak memberinya wajah apapun. Sejak dia berada di kapal, dia sudah melihat bahwa Ding Min tidak terlalu cakap, tetapi dia memiliki ambisi besar dan ingin melemahkan prestise Su Wang Yue di mata para murid studio pedang Qihang. Namun di mata Zhao Wuji, ini hanya lelucon. Su Wang Yue adalah peri yang diasingkan dari dunia manusia, meninggalkan namanya di dunia manusia, tetapi hak apa yang dimiliki Ding Min? Terutama ketika dia mengatakan ini saat ini, itu dapat menunjukkan ketidakberdayaannya. Ding Min tersipu. Dia tidak jelek, tetapi hanya dibandingkan dengan orang biasa. Dibandingkan dengan Su Wang Yue, itulah perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Tetapi bagaimana dia bisa mentolerir dipermalukan oleh Zhao Wuji di depan umum saat ini? Mencari kemahtihan. "Zhao Wuji, apakah kamu pikir kamu bisa sombong di hadapanku hanya karena kamu adalah tuan muda dari Villa Wenjian?" Zhao Wuji tidak setuju. "Jika kamu bukan dari Qihang Jianzai, aku akan menjatuhkanmu dengan pedang." Setelah berbicara, Zhao Wuji mengamati seluruh hadirin. "Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar siapapun berbicara tentang Yang Linbo. Jika tidak, aku akan memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu turun dan membunuhnya." Swiss. Begitu suara Zhao Wuji turun, pemandangan itu langsung sunyi, dan semua suara menghilang. Bahkan beberapa orang yang berteriak paling keras sebelumnya tidak berani menanggapi. Mereka telah menyaksikan kekejaman Yang Linbo dengan mata kepala mereka sendiri, belum lagi ada Raja Iblis yang menyerang bayangan Buddha melintasi langit dan bumi. Jika mereka benar-benar jatuh, mereka pasti akan mati. Untuk sesaat, ada keheningan di sekitarnya, dan semua orang melihat ke bawah. Dalam kehampaan, Fu Yue masih bertarung dengan bayangan Buddha. Langit gelap dan bumi gelap, dan itu sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, dia juga berhenti dan melihat ke dalam kuil kuno. Di wajahnya yang ganas, taringnya mengarah keluar. Tetapi dia tidak terburu-buru, dia masih memiliki kepercayaan penuh pada Yang Linbo. Di kuil kuno, darah dan energi Yang Linbo menjadi semakin kuat, dan area beberapa kaki diselimuti oleh darah dan energinya, membentuk dunianya sendiri. Dia tidak menahan diri, terutama ketika menghadapi Vajra kuil kuno ini, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Ini adalah 8 kultivator fisik di alam tungku, dan dia tentu saja tidak berani meremehkan mereka. Saat berikutnya, dia terus mendorong badannya hingga ekstrim. Pada saat yang sama, 8 sosok juga turun bersama cahaya Buddha. Ledakan, sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk menindas gunung dan menekan laut menyapu. Kekuatan itu menakutkan, dan meraung seperti bintang yang menembus langit dan bumi, luar biasa dan tak tertandingi. Yang Linbo meninju keluar dalam sekejap, dan kekuatan kode pertempuran dewa dan iblis mencerminkan kenyataan. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakannya, tetapi itu jauh berbeda dari sekarang. Saat itu, kekuatan fisiknya biasa saja, dan meskipun dia memiliki berkah dari 2 roh dewa dan iblis, dia hanya bisa mendapatkan wujudnya. Sekarang dia membawa beban takdir, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan dewa dan iblis. Ketika dia menggunakan metode ini lagi, dia secara alami dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Duar, tinju Yang Linbo menyapu langit dan bumi, bagaikan dewa di 8 gurun. Dalam darah dan energi yang melonjak,
postur bertarungnya yang tak terkalahkan tercermin, menyapu semuanya. Dengan satu pukulan, kekosongan itu hancur. Kekuatan Vajra yang menyerang, di bawah pukulan ini, juga tampak lemah. Tepat pada saat tabrakan, sesosok badan terbang mundur ke langit. Dan lengan Vajranya juga patah inci demi inci. Bahkan dengan berkah agama Buddha, itu tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Dia langsung menjadi orang yang tidak berguna. Melihat ini, 7 orang yang tersisa juga menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Vajra melotot, Buddha juga membunuh. Saat berikutnya, 7 orang menyerang pada saat yang sama dan mengelilinginya. Namun, wajah Yang Linbo tenang dan dia masih tak kenal takut. Kekuatannya masih mendidih, dan darah serta energi yang melonjak tampak tak berujung, membasahi seluruh badannya, membuatnya tampak lebih seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Di hadapan metode bertarung dewa kuno, bahkan Buddha harus mati. Dia bergumam dalam hatinya, dan niat membunuhnya tetap ada. Dilihat dari reaksi kuil kuno Zen Naga saat ini, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sangat terlibat dengan belakang panggung. Atas nama Buddha, melakukan hal-hal iblis bahkan lebih terkutuk. Memikirkan hal ini, hati Yang Linbo penuh dengan amarah, dan amarah yang melonjak menarik 2 energi dewa dan iblis, berkeliaran di seluruh badannya. Jatuh di langit, dia menyerang lagi, melawan 7 orang itu. Ledakan, dia menyapu dengan pukulan, dan kekuatan 7 orang itu bergabung dalam kehampaan. Gemuruh, ledakan, kekosongan langit dan bumi seakan meledak, darah dan cahaya Buddha bercampur dan bergulung-gulung dalam kehampaan, dan gunung-gunung dan kuil-kuil kuno yang terus-menerus mulai reruntuh dan berubah menjadi reruntuhan. Dalam kehampaan, semua orang yang menyaksikan pemandangan ini merasa ngeri. Mereka merasakan ketakutan yang tak terbatas. Bagaimana dia melakukannya? Itu kuil kuno Vajra. Dia bisa melawan 8 orang sendirian. Seseorang terkejut dan tercengang, dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutannya. Kami ditipu olehnya. Pedang itu hanyalah penyamarannya. Dia adalah seorang kultivator fisik di alam tungku. Seseorang menghirup udara dingin, dan mengungkapkan rasa ngeri ketika dia berbicara. Hahaha, kakak laki-lakiku tak terkalahkan. Aku sudah mengatakannya sejak lama, aku tidak salah. Kakak laki-lakiku pasti tak terkalahkan. Feng Zi menangis kegirangan dan tertawa seperti orang gila, darah merah di matanya berubah menjadi air mata panas dan jatuh dengan panas. Rasa frustrasi di hatinya tersapu pada saat ini. Melihat Yang Linbo bertarung di kuil kuno, hanya ada kegembiraan dan kekaguman di hatinya. Mata Zhao Wuji bahkan lebih berapi-api. Sungguh fisik yang kuat. Dikatakan bahwa kekuatan salah satu Vajra kuil kuno sebanding dengan tungku tingkat ke-9. 8 orang dapat bertarung melawan tanda ilahi. Bukankah ini berarti bahwa kekuatan Yang Linbo sudah dapat menyapu alam tanda ilahi? Dia menebak dalam hatinya, dan semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat. Matanya, tetapi tidak jauh dari mereka, mata Yu Xiaoxiang juga sedikit kabur. Matanya penuh pesona, dan gelombangnya yang lembut-lembut. Aku masih meremehkanmu. Bukan hanya aku yang meremehkanmu, tetapi seluruh akademi dan seluruh Daxia meremehkanmu. Banyak orang mengatakan bahwa kamu tidak bisa menjadi Yang Longtu berikutnya. Tetapi pada usia yang sama dan dalam situasi yang sama, Yang Longtu tidak dapat dibandingkan denganmu. Kamu tidak harus menjadi dia, kamu telah melampauinya. Dalam hal ini, kamu bahkan lebih merupakan orang yang ingin aku temukan. Yu Xiaoxiang berpikir dalam hatinya, matanya bersinar seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang langka. Pada saat ini, suara gemuruh lain muncul. Di dalam kuil kuno, kekuatan kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. Kekuatan bergulir menyapu langit dan bumi. Tinju Yang Linbo menyapu alam semesta, jatuh ke langit, dan cahaya langit menghilang. Cahaya Buddha yang tak berujung riyuntuh dalam pukulan ini, tetapi darah Yang Linbo juga terkena dampak. 7 kuil kuno Vajra di alam tungku juga dapat mengganggu darah dan ki-nya. Pada saat ini, badan fisiknya tidak stabil, dan darahnya kacau. Namun meskipun demikian, mata Yang Linbo masih penuh dengan semangat juang, dan kemarahan di hatinya tampaknya telah dilampiaskan, dan matanya menjadi lebih jernih. Kemudian, kedua belah pihak dengan cepat berpisah. Namun Yang Linbo sama sekali tidak ragu-ragu dan menyerang lagi. Imannya tak tergoyahkan, dan dia memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Hatinya dipenuhi amarah,
yang mendesaknya untuk maju dan membunuh Vajra berdosa yang melindungi jalan itu. Bunuh mereka, dan keyakinanku pada kekekalan akan semakin kuat. Yang Linbo mengikuti keyakinannya, darahnya mendidih seperti asap serigala, mengalir melalui badannya, siap meninju langit. Di sisi lain, 7 sosok tanpa ekspresi. Mereka adalah biksu dari kuil kuno Longchan, dan makna keberadaan mereka adalah untuk melindungi kuil kuno Longchan, terlepas dari kebaikan atau kejahatan. Melihat Yang Linbo mengambil inisiatif untuk bertarung, dia tidak ragu-ragu dan menyerang lagi. Dalam sekejap, beberapa sosok bergabung bersama lagi. Namun, kali ini pertempuran di antara mereka bahkan lebih sengit, dan mereka bertindak gegabah, menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang dahsyat. Dalam sekejap, sosok mereka membubung ke dalam kehampaan dan menghantam kuil kuno. Kemudian, sungai-sungai berhenti mengalir dan gunung-gunung reruntuh. Dimanapun mereka bertarung, itu adalah reruntuhan, tidak sebesar sebelumnya. Ada kepala Buddha yang jatuh ke laut, dan sebuah batu besar pecah di langit, seolah-olah dipotong di tengah oleh suatu kekuatan, mengejutkan pikiran. Darah yang mengalir deras adalah kekuatan absolut yang menghantam dunia, melampaui seni bela diri misterius agama Buddha. Pada saat ini, 8 sosok saling terkait, cahaya dan darah Buddha bercampur, bayangan tinju tersebar, jejak telapak tangan memenuhi langit. Cahaya Buddha meraung melintasi langit dan bumi. Pada saat tertentu, 7 telapak tangan Buddha yang besar, memegang cahaya Buddha, muncul di udara, seolah-olah untuk menekan Yang Linbo. Tapi Yang Linbo tetap tenang, jubah biru langitnya menyeduh darah yang mengerikan. Dia berdiri di langit dan bumi, melonjak dengan darah dan darah. Raungan. Saat berikutnya, gajah naga berkepala 9 mengembun. Bayangan gajah naga, yang panjangnya puluhan kaki, melangkah di langit, berlari liar di antara darah dan surga, dan menghancurkan cahaya Buddha yang bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, 7 kuil kuno Vajra juga memuntahkan darah dalam sekejap, terbang mundur, dan mendarat dengan keras di depan gerbang kuil kuno. Pada saat ini, Yang Linbo adalah dewa langit dan bumi, dan aku tak terkalahkan. Keyakinannya pada tak terkalahkan menjadi semakin kuat, abadi seperti batu. Matanya menyapu ke depan, melintasi 7 orang, dan perlahan berkata, Longchan Vajra, tapi hanya itu. Keadaan pikirannya sedang bersemangat saat ini. Pada saat ini, dalam pertempuran ini, depresi yang terkumpul meregang. Tidak peduli seberapa hebat situasi Anda, tidak peduli apa sumber Buddha di tanah suci. Jika Anda salah, Anda harus membayar harganya. Kekosongan itu sunyi. Pertarungan akhirnya berakhir, tetapi hasilnya di luar dugaan semua orang. Kakak tertuaku tak terkalahkan. Feng Zi berteriak dengan gembira. Dia benar-benar melupakan kesedihan dan kemarahannya sebelumnya, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman yang tak berujung. Dia memang tak terkalahkan. Dia tidak dikenal sebagai seorang jenius, tetapi hanya sedikit orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Zhao Wuji menjawab. Kata-katanya sangat menarik. Dia tidak mengatakan seberapa kuat Yang Linbo, tetapi membandingkannya dengan seorang jenius. Dia bukan seorang jenius, tetapi hanya seorang jenius yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Dia terkejut oleh Yang Linbo lagi. Dia tahu bahwa ini bukan batas Yang Linbo, karena dari awal hingga akhir, Yang Linbo belum menghunus pedangnya. Dia berlatih seni fisik dan bela diri, dan itu adalah pedang. Kekuatan bertarungnya pasti tidak terbatas pada ini. Zhao Wuji menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mendorong King Kong kuil kuno secara horizontal, yang sudah bertentangan dengan keinginan surga, belum lagi ini bukan batasnya. Untuk pertama kalinya, dia percaya bahwa ada orang jahat di dunia ini. Adapun yang lain, mereka diam saja saat ini. Meskipun ada kesedihan dan kemarahan di mata mereka, tidak ada yang berani berbicara. Di bawah, Yang Linbo melihat ke bawah dengan sepasang mata, dan darah serta energi yang melonjak membentuk dunianya sendiri, membungkus Yang Linbo dan melangkah maju. Sebelum dia sampai di gerbang kuil kuno lagi, dia menatap King Kong, yang tidak lagi mampu bertarung, dengan niat membunuh melintas di matanya. Karena mereka memilih untuk bergaul dengan kejahatan, mereka harus membayar harganya. Ketujuh orang itu sudah hampir mati saat ini, dan mereka menatap Yang Linbo yang berjalan ke arah mereka dengan ketakutan di mata mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling bisa merasakan kengerian Yang Linbo.
Terutama ketika gajah naga muncul, mereka merasakan keputusasaan yang mendalam. Kekuatan yang dahsyat itu bisa sangat kuat dan menghancurkan semua keinginan manusia. Kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan. Bahkan jika kamu dapat mengalahkan kami, kuil kuno ini tetap bukan tempat bagimu untuk melakukan kejahatan. Salah satu dari mereka berkata, dengan wajah yang kuat dan mata yang pantang menyerah. Kejahatan. Yang Linbo mengerutkan kening. Bukankah begitu? Kamu bertindak dengan kekuatan dan kecerobohan, dan mulai membunuh di kuil kuno milikku. Apalagi yang bisa kamu lakukan jika bukan kejahatan? Kata pemimpin itu. Yang Linbo menjadi tenang dan melangkah maju. Tetapi hal-hal di dunia ini harus berdasarkan akal sehat. Tidakkah kau mengerti mengapa aku membunuh orang? Yang Linbo berkata dengan nada menghina. Tentu saja aku mengerti. Hanya saja skandalmu terbongkar oleh kuil kuno milikku, jadi kau membunuh orang. Pria itu mendengus dingin. Yang Linbo, dia terlalu malas untuk membantah. Pada titik ini, mereka masih ingin menyalahkan sebab dan akibat ini padanya, yang sungguh menggelikan. Dia tidak peduli. Dibandingkan dengan mata dunia, yang lebih dia inginkan adalah penjelasan. Dengan pemikiran ini, dia datang di depan semua orang dalam satu langkah. Mengangkat tangannya, niat membunuh keluar. Tunggu. Tetapi pada saat ini, suara Su Wangyue jatuh dari langit, dan kemudian dalam sekejap, sosok Su Wangyue jatuh dari langit, berpakaian putih, halus seperti peri. Rasa tenang dan keterpisahan berlalu, menyebabkan Yang Linbo berhenti sejenak. Kau ingin menghentikanku? Yang Linbo mengerutkan kening, dan pikirannya baru saja berubah terhadap Su Wangyue, tetapi sekarang sedikit lebih dingin. Su Wangyue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kau membunuh mereka, tidak akan ada jalan kembali. Su Wangyue menjelaskan. Mata Yang Linbo tenggelam. Setelah hening sejenak, dia berkata, Nona Su, meskipun Anda juga seorang kultivator pedang, dan Anda terlahir dengan keberuntungan yang tidak dapat diperoleh orang lain, Anda memiliki terlalu banyak hal di hati Anda, dan pedang Anda telah ternoda debu. Kata Yang Linbo, ini adalah jawaban yang diberikannya. Hati seorang pedang seperti hati seorang pria, dan mengolah hati adalah mengolah pedang. Seorang kultivator pedang seharusnya tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Su Wangyue sedikit mengernyit, menatap mata Yang Linbo yang jernih dan tegas, dia sebenarnya merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia berkata, Anda benar, saya mungkin telah kehilangan diri saya sendiri selama bertahun-tahun. Terima kasih, Tuan Yang, Wangyue telah belajar dari Anda. Dia menundukkan tangannya untuk berterima kasih, lalu minggir. Yang Linbo tersenyum kembali. Ini bukan petunjuk, seperti jawaban yang dia katakan kepada Su Wangyue di dalam hatinya di awal, dan sekarang ini juga jawabannya. Bahkan jika itu adalah jalan yang tidak bisa kembali, dia tidak akan menoleh ke belakang. Su Wangyue tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Yang Linbo berubah pikiran. Setelah dia pergi, dia berbalik dan menatap kuil kuno Vajra di depannya lagi. Dalam sekejap, telapak tangannya bergerak, dan pedang siming muncul di tangannya. Dia masih suka menggunakan pedang untuk membunuh orang. Tampaknya di tangannya, pedang siming ini adalah pedang eksekusi, memotong semua kejahatan di dunia. Saat Yang Linbo mengambil pedang panjang itu, niat membunuh tiba-tiba muncul di udara, dan niat membunuh itu seperti sebuah bentuk, melompat ke pedang. Tiba-tiba, wajah keempat orang di kuil kuno Longchan semuanya berubah. Sungguh keberanian yang besar, Yang Linbo, kamu benar-benar melanggar hukum. Apakah kamu pikir dengan dukungan istana surga iblis untukmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Tetapi tepat ketika Yang Linbo hendak bergerak, sebuah sosok tiba-tiba datang dari kehampaan. Mengenakan jubah ular piton yang disulam dengan naga bercakar 5, dia tampak agung dan agung, seolah-olah menghormati langit dan bumi. Dan auranya juga sangat kuat. Di antara langkah-langkahnya, rasa kekuatan dan hegemoni kekaisaran terpancar darinya. Orang yang datang tidak lain adalah putra mahkota Daxia, Xia Qitian. Seperti sebuah pengadilan, suara itu membawa makna yang agung, melihat ke bawah dari langit, seolah-olah menghukum Yang Linbo. Kekosongan itu bergolak, dan mata orang-orang di pesawat ulang-alik pedang tiba-tiba terbakar, seolah-olah mereka melihat harapan. Namun sebaliknya, Zhao Wuji, Yu Xiaoxiang,
dan bahkan Su Wangyue semuanya memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Hanya Feng Zi yang masih memiliki penghinaan di matanya. "Siapa kutu kupret ini?" tanyanya, mengarahkan tongkat di tangannya ke kehampaan. Hati Zhao Wuji tenggelam, dan dia menatap Feng Zi tanpa berkata-kata. "Mengapa aku begitu meremehkanmu? Lebih baik kau diam. Ini adalah putra mahkota Daxia. Jika kau tidak patuh, saudara yang mungkin tidak dapat menyelamatkanmu," kata Zhao Wuji. Tingkah laku Feng Zi sungguh aneh. Ia benar-benar takut Feng Zi akan melangkah maju dan mengejek Xia Qitian, dan kemudian Yang Lin Bo akan berada dalam posisi pasif. Putra mahkota Daxia. Feng Zi mengerutkan kening dan melanjutkan, apakah dia tak terkalahkan? Feng Zi adalah setengah iblis dan tidak pernah meninggalkan kota Weishui. Tentu saja, ia tidak tahu seperti apa keberadaan Daxia di dunia kultivasi. Ia tetap bersikeras pada pendapatnya sendiri dan bertanya. Selain itu, ia tidak menyembunyikan suaranya, dan semua orang di lapangan mendengarnya dengan jelas. Idiot, orang di depanmu adalah seorang bangsawan, putra mahkota Daxia, dan bahkan seorang jenius kelas dunia. Kau adalah setengah iblis yang terlalu bodoh. Kau menabrak putra mahkota Xia. 10 kepala tidak cukup untuk membuatmu mati. Orang bodoh itu tidak takut, bukan hanya kau, tetapi juga Yang Lin Bo. Sekarang putra mahkota Xia secara pribadi meminta hukuman, ia pasti akan dihukum. Beberapa orang akhirnya menjadi aktif dan berhenti berdiam diri. Kedatangan Xia Qitian, bagi mereka, adalah untuk membawa keadilan. Feng Zi mendengarkan apa yang dikatakan semua orang, dan wajahnya menjadi jarang gugup. Dia tidak tahu siapa Xia Taizi ini, tetapi dia bisa tahu bahwa dia pasti orang yang sangat penting. Saat berikutnya, dia menatap Zhao Wuji dan bertanya, bisakah orang ini mengalahkanku? Zhao Wuji, menjauhlah dariku. Jika kamu ingin mengutuk, kutuk saja. Mengapa kamu harus begitu terang-terangan? Mengapa kamu harus bertanya padaku? Saya benar-benar akan berterima kasih. Zhao Wuji bingung dengan kata-kata Feng Zi. Daxia mungkin tidak terkalahkan, tetapi di wilayah Daxia ini, Daxia mewakili tren umum. Bahkan Sekte Dao dan Sekte Buddha harus tunduk, belum lagi Villa Wenjian mereka. Dalam diam, dia mundur beberapa langkah dan menjaga jarak dari Feng Zi, takut dia akan terlibat. Dalam kehampaan, Xia Qitian juga mendengar kata-kata orang gila itu, tetapi hanya melirik dengan dingin dan mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dengan santai. 2 sosok muncul dari belakangnya, dan di tangan mereka masing-masing mengawal 2 orang berjubah hitam. Saat kedua orang itu muncul, mata Yang Lin Bo di bawah tampak tidak dapat dijelaskan. Tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, kedua orang itu berkata satu demi satu, "Tuan Muda Yang, cepat pergi. Tuan Muda, jangan kembali ke Daxia, pergilah langsung ke Istana Surga Iblis." Kedua orang itu berteriak dengan ganas, dan kemudian napas di badan mereka tiba-tiba naik. Ledakan. Kemudian, mereka berdua memperlihatkan diri mereka satu demi satu. Terkejut, bahkan orang-orang yang mengawal mereka pun terhempas oleh kekuatan yang mengerikan ini. Yang Lin Bo memfokuskan matanya, dan sedikit rasa dingin muncul. Karena dia telah merasakan aura orang-orang ini sebelumnya, itu persis aura yang dia rasakan ketika dia belum pernah ke kuil kuno. Dengan kata lain, mereka mungkin adalah orang-orang di balik kuil kuno Longchan ini. Dalam sekejap, pikiran Yang Lin Bo menjadi jernih. Dia memikirkan ajakan Tuan Kota Weishui, tren umum yang sulit ditolak, dan gedung-gedung tinggi. Di Xia besar ini, kecuali keluarga kerajaan, siapa yang bisa mewakili tren umum? Ternyata kamu. Yang Lin Bo menatap kehampaan, matanya dingin. Mata Xia Qitian baru saja jatuh, dan keempat mata bertemu, tetapi ada pandangan main-main di sudut mulutnya. Yang Lin Bo, aku tidak pernah menyangka kau akan melakukan hal yang tidak adil seperti itu. Aku juga tidak pernah menyangka kau begitu berani sehingga setelah kebenaran terungkap, kau bahkan ingin membunuh orang untuk membungkam mereka. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau memiliki sedikit kekuatan? Aku akan menekanmu hari ini untuk memberi contoh bagimu. Xia Qitian berkata perlahan, namun, matanya dipenuhi dengan kesombongan. Mungkin ada lebih banyak hal yang tidak kau duga. Misalnya, kau mungkin mati hari ini. Yang Lin Bo menjawab, matanya masih tenang,
dan dia tidak tergerak oleh kenyataan bahwa dia adalah putra mahkota Daxia, seperti ketika dia menghadapi pangeran ketiga. Xia Qitian mengayunkan lengan bajunya yang panjang, dan ular piton raksasa bercakar 5 yang disulam di dadanya ikut bergerak, menunjukkan keganasannya. Aku tidak akan memikirkan pertanyaan yang membosankan seperti itu. Tapi kau, mengapa kau tidak menyerahkan diri? Apakah kau menungguku melakukannya sendiri? Suara Xia Qitian dingin. Yang Linbo terdiam dan berhenti menjawab. Dia melihat ke kedalaman kuil kuno. Dia melihat para wanita yang matanya kembali tumpul. Saat berikutnya, dia mengangguk pelan. Jika hukum yang kamu bicarakan adalah rompi pelindungmu, maka hari ini, aku akan mengujinya dengan badanku sendiri. Yang Linbo bergumam dengan suara pelan. Namun, suara ini terpancar ke langit dan bumi. Saat berikutnya, pedang di telapak tangannya bergerak. Swiss, gumpalan darah terciprat ke langit seperti sutra merah. Dalam sekejap, Xia Qitian di kehampaan sedikit mengernyit, dan secercah cahaya dingin muncul. Namun, lebih banyak niat membunuh, dan kegilaan tersembunyi di matanya. Di atas pesawat ulang-alik pedang, Zhao Wuji ketakutan. Matanya yang menatap Yang Linbo juga penuh dengan kekaguman. Di dunia, berapa banyak orang yang bisa begitu tidak bermoral? Ini menghadapi Pangeran Daxia, tetapi dia mengabaikannya dan membunuh orang dengan berani. Terlebih lagi, orang yang dia bunuh adalah Vajra kuil kuno. Yu Xiaoxiang sedikit mengerutkan bibirnya. Tentu saja, ini kamu. Feng Zi terkejut dan berkata, lihat, yang tak terkalahkan itu tetaplah kakak laki-lakiku. Bahkan jika orang ini pandai berpura-pura, kakak laki-lakiku berani membunuhnya. Feng Zi diabaikan saat ini. Mata orang lain juga tercengang, bahkan lebih tercengang daripada saat mereka melihat Yang Linbo berdiri di kuil kuno. Apakah dia tidak takut sama sekali? Ini adalah Pangeran Daxia. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk terus membunuh orang? Hanya Su Wangyue yang tampaknya mengerti Yang Linbo. Dia tidak banyak bicara, tetapi berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke kuil kuno. Di depan aula, Biksu Huayan menatap Su Wangyue, pupil matanya menyusut. Amitabha, apakah kamu di sini untuk menyelamatkan mereka? Su Wangyue menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku di sini untuk membersihkan debu dari pedangku. Biksu Huayan tercengang, matanya memadat. Apa maksudmu, pendonor? Namun, Su Wangyue tidak berbicara lagi, tetapi menebas dengan pedang. Swiss, cahaya pedang menyebar dari badannya, dan pedangnya berubah menjadi teratai merah. Pada saat menghunus pedang, teratai seperti darah mekar. Dan di antara potongan-potongan teratai merah ini, itu adalah niat pedangnya. Pedang itu berubah menjadi bunga teratai merah, membasahi dunia. Beraninya kau, murid dari rumah pedang Cihang, berani bersikap lancang di kuil kunoku. Mata Huayan berubah dingin dan dia berteriak. Saat berikutnya, dia mengarahkan tangannya dan pola Buddha itu muncul. Dalam sekejap, cahaya Buddha itu bergelombang lapis demi lapis, begitu agung dan luas sehingga tampak menerangi kegelapan. Namun, Su Wangyue tidak mundur. Dia menari dengan pedangnya di langit, dan di depannya seperti lautan bunga teratai merah yang mekar. Dalam tabrakan yang saling bertautan, api merah darah menyala. Di bawah nyala api ini, cahaya Buddha yang bergelombang itu berangsur-angsur membusuk, seolah-olah terbakar dan berubah menjadi bola cahaya hitam. Buddhisme bukanlah tanah yang murni, dan kau bukanlah Buddha sejati. Cahaya Buddhamu ternoda oleh dosa, yang berarti kau adalah sumber sebenarnya dari semua kejahatan. Su Wangyue berbicara dengan lembut, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Pedangnya tampak telah mendapatkan kembali vitalitasnya, dan badan pedang putih dingin itu mulai melompat. Itu seperti karnaval. Yang Linbo melanjutkan pembunuhan berantainya. Vajra kuil kuno adalah batunya untuk menguji hukum. Setiap tusukan pedang akan merenggut nyawa. Hanya dalam satu tarikan napas, ketujuh Vajra kuil kuno tewas di bawah pedang Yang Linbo. Setelah membunuh 7 orang, dia melihat kuil kuno itu. Pada saat ini, teratai merah di kuil kuno itu seperti api, membakar kehampaan saat Su Wangyue menghunus pedangnya. Bahkan pola Buddha yang berkedip-kedip dengan cepat tersapu oleh api pedang dan berubah menjadi ketiadaan. Niat pedang yang menarik. Pendeta Tao itu mendesah. Yang Linbo tidak menanggapi, tetapi dia setuju dengan kata-kata pendeta Tao itu. Dia tidak terkejut bahwa Su Wangyue akan mengambil tindakan. Dalam pertanyaan dan jawaban sebelumnya,
dia mengungkapkan pemahamannya tentang pedang sebanyak 2 kali. Jika dia tidak bisa berubah, maka pedangnya ditakdirkan untuk membusuk. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa pemahamannya tentang pedang itu benar, dia memang bisa merasakan bahwa pedangnya telah kehilangan kecemerlangannya. Justru karena inilah dia memberitahu Su Wangyue bahwa pedangnya ternoda debu. Namun, Su Wangyue akhirnya mengerti hatinya. Seperti yang dia katakan, dia sedang mencuci pedang itu. Mencucinya dengan darah dosa. Kekuatan ini sangat menarik. Di masa lalu, seseorang mencoba memperjuangkan takdir, dan kekuatan yang digunakan sangat mirip dengan pedangnya. Kata Dao Ye. Yang Linbo sedikit mengernyit, apakah maksudmu dia akan menjadi musuhku? Tidak, Dao Ye, aku tidak mengatakan itu. Dan orang itu akhirnya menyerah pada saudara kedua. Yang Linbo, dia selalu merasa bahwa kata-kata Dao Ye sepertinya merujuk pada sesuatu yang lain, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Su Wangyue cukup kuat, dia sudah berada di alam tungku. Selain itu, dia memiliki beberapa pencerahan sekarang. Karena dia berani mengambil tindakan, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Saat berikutnya, dia melihat ke dalam kehampaan. Xia Qitian juga menatap Yang Linbo, matanya sedingin es. Hanya satu kalimat menguji hukum dengan badannya sendiri, lalu dia dengan paksa membunuh kuil kuno Vajra, yang sama saja dengan penghinaan baginya. 4 kata Pangeran Daxia tampaknya menjadi lelucon. Namun segera, sikap dinginnya berubah menjadi senyum muram. Bagus sekali, kamu punya satu kejahatan lagi. Hukum Daxia tidak menoleransi kamu, para praktisi Buddha tidak menoleransi kamu, dan prinsip langit dan bumi tidak menoleransi kamu. Yang Linbo mengerutkan kening dan tidak membantah. Dia telah mendengar terlalu banyak kata-kata seperti itu, dan dia ingin keluar dari semua intoleransi. Saat berikutnya, dia mengangkat pedangnya ke udara dan berkata, pedangku tidak akan menoleransi kamu. Kemudian, pada saat berikutnya, pedangnya terangkat ke udara, darah dan ki-nya bergerak, dan asap mengepul dihasilkan, menopang badannya untuk melayang ke langit. Wajah Xia Qitian tenggelam, dan ketenangan serta ketenangan menghilang dari wajahnya. Tidak menoleransiku. Hahaha, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menoleransiku. Dia mensibir di sudut mulutnya, memadatkan senyum menghina. Daxia memegang kekuasaan di dunia, dan merupakan penguasa jutaan mil gunung dan sungai. Tidak ada yang berani menentangnya. Dan dia adalah generasi penerus penguasa Daxia. Siapa yang berani mengatakan dia tidak setia? Siapa yang berani mengatakan dia tidak ditoleransi? Oleh karena itu, ketika Yang Linbo mengatakan ini, dia menganggapnya sebagai lelucon. Bahkan menghadapi pedang Yang Linbo yang menghantam kehampaan, dia tidak merasakan urgensi apapun. Kemudian jubah pitonnya berkibar, dan dia memadatkan pukulan di angin yang bersiul. Dalam sekejap, auranya melonjak, dan aura yang menakutkan memantulkan tungku. Tungku 9 lapis itu menjulang tinggi, dan sebuah bayangan muncul di belakangnya. Ada juga bayangan naga emas yang berputar-putar di tungkunya, membuatnya tampak seperti hegemon yang memandang rendah dunia dan mendominasi 9 negara bagian. Dan saat bayangan ini muncul, seluruh dunia menjadi terang. Ledakan. Saat berikutnya, dia mengayunkan tinjunya, menggerakkan pedang Yang Linbo secara langsung. Ledakan. Kekosongan bergetar. Kekuatan kedua pria itu sangat mengerikan. Sekarang setelah mereka bertabrakan, kekuatan yang keluar sangat cemerlang. Kemudian, sosok Yang Linbo jatuh dari kehampaan, dan kemudian mendarat di depan gerbang gunung. Dia mundur puluhan kaki sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan badannya. Yang Linbo sedikit mengernyit, dan gelombang yang mengejutkan muncul di hatinya. Dalam pertemuan pertama, dia merasakan kekuatan Xia Qitian yang tidak biasa, yang sangat mendominasi, seolah-olah membawa dunia dan membungkus gunung dan sungai. Kekuatan yang dia kembangkan tidak sederhana, itu adalah kekuatan kekaisaran. Suara Taois juga muncul. Sebelum pertempuran Yang Linbo semuanya terbunuh dalam satu pedang. Bagi Yang Linbo, pertempuran semacam itu bebas stres, yang merupakan landasan dari sifatnya yang tak terkalahkan. Namun kali ini berbeda. Kekuatan Xia Qitian merupakan ancaman mutlak bagi Yang Linbo, dan dia harus berbicara. Kekuatan kekaisaran. Yang Linbo mengerutkan kening. Dari arti harfiahnya, dia bisa menebak kekuatan macam apa ini, tetapi dia tidak mengerti. Sekarang Xia Qitian hanyalah seorang pangeran,
bukan penguasa Daxia. Bagaimana mungkin penguasa Xia bisa mentolerirnya untuk menggunakan kekuatan seperti itu? Begitu dia memikirkan hal ini, keraguan muncul di hatinya. Tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, sosok Xia Qitian jatuh dari kehampaan. Yang Linbo, apakah kamu tahu seperti apa penampilanmu sekarang? Pangeran itu mendarat kurang dari 10 kaki dari Yang Linbo, matanya penuh dengan ejekan, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Yang Linbo tidak menanggapi, matanya tenang. Kamu seperti badut. Xia Qitian melanjutkan, berjalan ke arah Yang Linbo sambil berbicara. Apakah kamu ingin mempelajari Yang Longtu? Niat membunuh yang tidak bersalah sesuai dengan hukum alam, dan kamu bertindak atas nama surga. Dia bertanya dengan lembut, dan Yang Linbo tiba-tiba mendongak, dengan cahaya dingin di matanya. Sayangnya, kamu tidak layak. Meskipun aku sedikit terkejut bahwa kamu dapat berkultivasi ke tingkat ini dalam waktu yang singkat, kamu masih tidak dapat membalikkan dunia. Kau ingin menjadi pahlawan. Kau ingin menegakkan keadilan. Sayangnya, kau hanyalah makhluk malang yang hidup dalam kegelapan. Xia Qitian tertawa, dengan seringai di matanya. Cek, bagaimana menurutmu? Kau tidak berdaya. Bahkan jika pangeran ini berdiri di hadapanmu, apa yang dapat kau lakukan? Hari ini, pangeran ini akan membunuhmu, dan kau akan menjadi roh jahat yang menganiaya makhluk hidup. Bagaimanapun, ibumu adalah wanita iblis, dan ayahmu juga seorang pengkhianat. Kebetulan saja masih ada 5 hari sebelum pertempuran Changlan. Ketika pangeran ini mengumumkannya kepada dunia, ibumu akan menjadi wanita iblis yang dapat dibunuh oleh semua kultivator yang saleh di dunia. Tetapi untukmu, kau tidak akan melihatnya. Karena hari ini, kau akan mati. Xia Qitian berkata perlahan. Tatapan mata Yang Linbo menjadi semakin dingin, menatap Xia Qitian dengan dingin. Niat membunuh melonjak di dadanya. Cek, begitulah ekspresinya. Pangeran ini sudah terlalu sering melihat mereka. Banyak orang yang marah sepertimu sebelum mereka mati, ingin memakan pangeran ini hidup-hidup. Sayang sekali ekspresi ini akan segera berubah menjadi keputusasaan. Kau tidak akan menjadi pengecualian. Xia Qitian berkata tanpa rasa takut. Setelah berbicara, dia mundur selangkah dan berkata dengan keras. Yang Linbo, kau melakukan kejahatan dan kekejaman dan pantas dibunuh. Hari ini, pangeran ini akan membunuhmu atas nama pangeran dan memulihkan keadilan di dunia. Kemudian, tungku di belakangnya muncul kembali, dan sebuah pukulan mengenai Yang Linbo. Tiba-tiba, wajah Yang Linbo berubah. Pada saat Xia Qitian bergerak, darah dan energinya juga mengamuk, dan kitab suci perang dewa kuno mengembun menjadi sebuah pukulan. Keduanya sangat dekat saat ini, hanya beberapa kaki jauhnya. Jarak ini merupakan keuntungan mutlak bagi Xia Qitian, yang sangat dekat dengan alam tanda ilahi. Bahkan jika Yang Linbo sangat kuat, dia tidak dapat menghentikan pukulannya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa keilahian di mata Yang Linbo masih ada, dan saat dia bergerak, Yang Linbo sudah melihat segalanya. Ini adalah kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh takdir generasi kedua. Itu berasal dari asal yang sama dengan dua roh dewa dan iblis. Justru karena dia pertama kali menguasai dua roh dewa dan iblis, dia dapat menanggung keilahian ini. Demikian pula, alasan mengapa keilahian tidak menghilang saat ini juga karena alasan ini. Dengan kilatan matanya, mata Yang Linbo seperti mencabut benang sutra dari kepompong, menggambarkan pukulan yang mengerikan ini. Sangat mendominasi, diselimuti aura raja yang menekan 8 hutan belantara dan meratakan 4 lautan. Apakah ini kekuatan-kekuatan kekaisaran? Sebuah pikiran melintas di benak Yang Linbo. Namun, tidak peduli seberapa mendominasi kekuatan kekaisaran, dapatkah itu dibandingkan dengan para dewa dan iblis? Bisakah itu lebih kuat dari takdir? Pikiran lain terlintas di benak Yang Linbo, dan pikiran Yang Linbo langsung tenang. Kemudian, dalam sekejap, dia mengepalkan tangan dan langsung menyapukannya. Saat Yang Linbo melayangkan pukulan, aura yang lebih mendominasi melonjak dari badannya. Pukulannya bahkan lebih ganas, seolah-olah dia tak terkalahkan di dunia. Xia Qitian juga tercengang. Dengan Yang Linbo di depannya, tentu saja dialah yang paling jelas merasakan aura itu. Dalam sekejap, ekspresinya berubah. Namun tepat setelah momen ini, kekuatan keduanya akhirnya bertabrakan. Ledakan. Dengan keduanya sebagai pusat, kekuatan yang mengerikan itu menghilang,
dan seluruh dunia mulai berguncang seperti langit runtuh dan bumi retak. Gerbang Gunung Kuil Kuno Longchan mulai pecah, dan sungai-sungai di semua sisi melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah mereka tergantung terbalik, menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan kaki. Dan sesaat kemudian, sosok Xiaqitian terbang mundur. Pada saat ini, dunia terkejut. Orang-orang yang telah menyaksikan pukulan Xiaqitian menghancurkan pedang Yang Linbo sekarang saling memandang dengan wajah kosong. Mereka tidak mengerti mengapa Xiaqitian tidak terkalahkan beberapa saat yang lalu, tetapi ditekan dalam sekejap. Tidak hanya mereka, tetapi juga Zhao Wuji dan yang lainnya tergerak. Mereka terkejut dengan sikap Yang Linbo beberapa kali sebelumnya. Tetapi ketika Xiaqitian mengambil tindakan, mereka masih khawatir tentang Yang Linbo, dan tidak berpikir bahwa Yang Linbo memiliki sarana untuk membalikkan situasi. Lagi pula, kultivasinya ada di sini, dan Xiaqitian adalah putra mahkota dinasti, salah satu dari 3 anak ajaib muda di kota Shenwu. Dengan latar belakang seperti itu, bahkan mereka tidak optimis tentang Yang Linbo. Namun tanpa diduga, Yang Linbo benar-benar berubah pikiran dalam perubahan pikiran ini. Sebaliknya, Feng Zi seharusnya memiliki ekspresi seperti itu. Dalam hatinya, Yang Linbo tak terkalahkan, terlahir untuk menghancurkan yang mustahil. Dan, tentu saja, itu adalah Fu Yue. Fu Yue tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir, dan dia juga sangat mempercayai Yang Linbo. Bagaimanapun, hanya dia yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Yang Linbo. Di depan kuil kuno, mata Yang Linbo diwarnai dengan cahaya ilahi, dan dia masih mempertahankan postur meninju. Ini adalah metode bertarung dewa kuno yang sebenarnya. Yang Linbo mengerti dalam hatinya. Dia telah menggunakan kekuatan ini beberapa kali sebelumnya, dan dia menggunakannya beberapa kali ketika dia menekan Vajra kuil kuno. Namun pada saat itu, pukulan seperti itu hanyalah metode bertarung di tangannya. Dan baru saja, dia menyadari sesuatu. Pukulannya tidak memiliki semacam niat yang tak terkalahkan. Baik itu pedang atau kekuatan lainnya, itu tetap membutuhkan kemauan sendiri. Pada saat ini, Yang Linbo tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia membayangkan bahwa dia adalah dewa kuno dan takdir. Dengan cara ini, dia memberi pukulan ini arti tak terkalahkan, yang membuatnya begitu kuat. Seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, kekuatan kekaisaran itu sombong, tetapi tidak dapat menekan para dewa atau menutupi takdir. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Xiaqitian, yang terbang mundur, juga tercengang. Dia sangat percaya diri, bahkan sombong. Dia tidak pernah menganggap serius Yang Linbo dari awal hingga akhir. Meskipun dia menyaksikan Yang Linbo membunuh Tungku dan mengalahkan King Kong dengan matanya sendiri, dia tidak pernah meragukan dirinya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa Yang Linbo ada di depannya, tetapi dia dapat dengan mudah menekannya. Tetapi sekarang sebuah pukulan membuatnya sadar. Kekuatannya terlalu luar biasa dan tak tertandingi di dunia. Dia bahkan tidak dapat menemukan perasaan untuk menggambarkannya. Namun, satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa kekuatan kekaisarannya telah ditekan. Saat berikutnya, dia berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya muram. Yang Linbo. Dia berbicara lagi, tetapi suaranya tidak lagi tenang, hanya niat membunuh seperti gesekan besi kasar. Harus mati. Dia tidak akan pernah membiarkan orang yang bisa menahan kekuatan kekaisarannya ada. Kamu benar-benar pantas mati, ayahmu pantas mati, dan kamu juga pantas mati. Kata Xiaqitian dengan galak. Yang Linbo tidak tergerak. Kamu adalah orang yang pantas mati. Dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, dia bertekad dan hanya ingin membunuh Xiaqitian. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergerak dan pedang Siming ada di tangannya. Tapi Xiaqitian mendengus dingin, mengarahkan jari kakinya, dan langsung terbang ke udara. Pikiran Yang Linbo tidak berubah, dan dia sangat kesal sehingga dia hanya ingin warna merah di hatinya tidak memudar dan hal-hal di hatinya tidak jatuh. Saat berikutnya, cahaya pedangnya bangkit lagi, mendekati Ling Xiao. Tetapi pada saat ini, di atas kehampaan, seorang tokoh tua berjalan keluar dari belakang Xiaqitian dan menamparnya di udara. Pola ilahi di telapak tangannya berkedip-kedip, seolah-olah terbungkus dalam keinginan untuk melampaui semua makhluk hidup, berubah menjadi tangan yang dapat mengubah awan dan hujan, memusnahkan segalanya. Gemuruh. Saat telapak tangan itu jatuh di kehampaan,
riak cahaya ilahi beriak, dan saat cahaya menyebar, itu tampaknya berubah menjadi belenggu yang tak terlihat, menutupi segalanya. Darah Yang Linbo yang melonjak ditekan, dan dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Telapak tangan di udara itu adalah penindasan surga, dan tekanan besar dilepaskan darinya. Para menteri pemberontak dan pengkhianat, beraninya kamu tidak menghormati pangeran. Orang tua itu membuka mulutnya, dan kemudian mendorong kembali. Ledakan, kekuatan benturan yang besar menekan ke bawah, seperti membalikkan sungai dan laut, dan dalam sekejap, darah dan kekuatan Qi yang mengerikan di luar badan Yang Linbo runtuh. Tanpa dukungan darah dan Qi, badan Yang Linbo terhenti di kehampaan, dan kemudian mundur dengan gila. Dia mundur beberapa ratus kaki, dan organ-organ dalamnya tampak hancur, dan darah dan Qi-nya berada dalam kekacauan. Dia menatap lelaki tua itu, pupil matanya menyempit. Yang Linbo, ini adalah kekuatan pola ilahi. Pola ilahi adalah aturan tertentu dari langit dan bumi. Meskipun dangkal, itu tidak sederhana. Sosok Yang Linbo tetap berada di kehampaan, dan dia melihat sosok di depannya dengan hati-hati. Dia tidak menyangka bahwa ada orang kuat di alam tanda ilahi di samping Xia Qitian. Kekuatan semacam ini pada dasarnya berbeda dari alam tungku. Bahkan jika kekuatan fisik Yang Linbo dapat menekan alam tungku, dia masih tidak berdaya untuk hancur dalam menghadapi kekuatan ini. Dalam analisis terakhir, itu masih karena kultivasinya saat ini tidak cukup. Dengan perubahan pikiran, dia menoleh dan melihat kehampaan. Fu Yue, hentikan dia. Pikirannya tidak tergerak. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak membunuh Xia Qitian hari ini, sifat tak terkalahkannya akan cacat. Jadi tidak peduli apa, Xia Qitian harus mati. Di kejauhan, Fu Yue mendengar panggilan Yang Linbo, tanpa ragu-ragu, dan langsung berubah menjadi badan setinggi puluhan kaki, melompat secara vertikal dan horizontal, dan mendatangi lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Dia tentu saja mengenal Fu Yue. Pangeran, pergilah dulu. Xia Qitian tidak menolak, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan Yang Linbo juga mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia menatap Zhao Wuji dan yang lainnya. Zhao Wuji, ketika Yang Linbo menatapnya, dia merasa bingung. Dia tahu bahwa inilah saatnya baginya untuk membuat pilihan. Meskipun Yang Linbo kuat secara fisik, dia hanya bisa melayang ke udara untuk waktu yang singkat dan tidak bisa terbang. Jika dia ingin memburu Xia Qitian yang sudah pergi, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Sayangnya, dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukan ini saat ini. Dia berada dalam dilema. Begitu dia mengambil tindakan, dia dan Wen Jianvilla akan dicap sebagai orang yang tidak setia, atau bahkan pengkhianat. Namun segera, matanya menjadi gelap, dan dia berkata dengan berani, "Saudara Yang, apa yang kamu inginkan?" "Bunuh dia." Yang Linbo menjawab tanpa penjelasan apapun, tetapi semakin dia melakukannya, semakin terbukti bahwa dia bertekad. Bersambung.